Halo semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar bunda-bunda hebat dimanapun kalian berada? Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dari setiap aktivitas kita serta kelimpahan rizki. Amin ya rabbal alamin. Nah bunda-bunda semuanya, pagi-pagi adalah waktu tersibuk ya bagi seorang ibu rumah tangga. Mulai dari bebenah rumah, masak di dapur, menyediakan sarapan serta bekal untuk suami serta anak-anak. Masya Allah banget kan? Ditambah lagi yang masih mempunyai anak balita, pastinya sangat super sibuk. Oke, di vlog kali ini Buyo mau membagi trik atau tips ampuh bagaimana sih mengurus rumah tangga tanpa bantuan ART alias asisten rumah tangga. Mengurus rumah tangga memang susah-susah gampang ya teman-teman. Apalagi kalau harus mengurus semuanya sendirian tanpa bantuan asisten rumah tangga. Berbagai urusan yang harus dikerjakan tak jarang membuat ibu rumah tangga menjadi pusing, stres. Nah tapi sebenarnya bisakah mengurus rumah tangga tanpa bantuan asisten rumah tangga? Ayo bisa nggak? Mampu nggak gitu ya maksud Buyo? Nah, kalau berbicara tentang urusan perempuan di rumah, rasanya banyak sekali ya teman-teman. Mulai dari menyiapkan makanan untuk keluarga, membereskan rumah, belum lagi memastikan anak-anak itu sehat dan suami bahagia nggak sih? Gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, sang ibu juga tetap harus menjaga kesehatan diri dong. Jangan sampai kita stres dengan keadaan atau aktivitas kita sehari-hari. Nah, jagalah kesehatan lahir batin kita ya teman-teman. Nah, artinya kita harus memiliki me time dan tetap bisa melakukan hobi kita. Nah, tapi bagaimana sih caranya Buyu? Kadang kan semua aktivitas yang kita lakukan di rumah itu tidak ada beresnya. Alias sudah dikerjakan yang ini, muncul yang lainnya. Kapan kita me time-nya? Kapan kita melakukan hobi kita gitu ya? Kadang itu juga membuat stres kita kan para ibu rumah tangga, betul nggak sih? Nah, apalagi di rumah tidak ada asisten rumah tangga, pastinya sangat pusing. Terkadang kita pengen sekali ada yang bantu-bantu kita ya. Nah, kadang Buyo juga sendiri suka berpikir gini, coba dekat dengan saudara, coba dekat dengan mama gitu ya, bisa menitipkan anak sebentar aja pas kita ke pasar atau ke warung. Iya enggak? Ada yang begitu? Oh ya teman-teman, Buyo sampai lupa nih. Selamat datang untuk teman-teman yang baru hadir dan klik channel Buyo. Mudah-mudahan di vlog Buyo kalian bisa menikmati dan bisa betah sharing ya masalah ibu rumah tangga. Dan jangan lupa tekan like, komen, serta subscribe-nya. Yang belum subscribe dan terima kasih yang sudah subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya kita bisa berjumpa lagi di vlog berikutnya. Terima kasih Bu Ibu cantik. Nah ibu-ibu, berikut adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan agar pekerjaan rumah bisa selesai dan kita juga tetap dapat menikmati waktu yang kita miliki. Oke, salah satu caranya untuk bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan kita bisa memiliki me time sendiri. Yang pertama harus kita lakukan nih, bangun lebih awal. Artinya bangun pagi-pagi ya Bun, usahakan jangan sampai kita lewat dari jam 6. Pasti itu udah gerasak-gerusuk, sibuk banget. Merasa keteteran gak sih? Nah, kalau Buyo sendiri merasakan ya, kalau misalkan Buyo bangun jam setengah 5 atau jam 4, otomatis setelah selesai sholat dan segala macamnya langsung ke dapur dan langsung pak-pik-pak segala macamnya. Akhirnya beres tuh, jam 6 itu udah beres. Nah tapi kalau bangun kesiangan, misalkan setengah 6, ya Allah baru bangun nih, pastinya keteteran banget. Nyiapin sarapan gak beres, mau nganter sekolah juga gimana gitu ya, karena segala sesuatunya belum beres. Nah itu yang bisa dirasakan. Belum anak-anak rewel bangunnya ya.
Nah, pastinya stres gitu ya, pusing. Nah, jadi ibu-ibu cobalah bangun pagi atau bangun sedikit lebih pagi ya. Nah, kemudian lanjut apa lagi nih Bun? Kalau misalkan pengen pekerjaan rumah kita cepat selesai tanpa harus adanya bantuan ART, tanpa harus kita pusing atau stres. Nah, yang kedua yaitu pahami rutinitas kita sehari-hari. Nah, pada dasarnya setiap rumah dan setiap keluarga pasti memiliki rutinitasnya masing-masing ya. Nah, seringkali rutinitas ini bisa jadi berbeda antara satu rumah dan rumah lainnya. Misalkan, kalau Bu Yul, pertama kali yang dilakukan adalah setelah selesai sholat, langsung ke dapur untuk memasak. Tapi ada lagi ibu-ibu yang lain misalkan langsung mencuci pakaian atau misalkan beres-beres dulu. Pastinya berbeda-beda. Tapi hal ini harus dipahami. Nah, kalau misalkan kita paham dengan rutinitas kita bisa mengatur pola rutinitas kita sendiri, Bun. Misalkan memasak sambil mencuci pakaian. Karena mencuci pakaian bisa ditinggalkan, Bun. Nah, kemudian memasak kita lihat nih pola waktunya. Misalkan cuma setengah jam atau 1 jam. Nah, kemudian lakukan hal yang lainnya. Misalkan menjemurnya ketika anak-anak sedang asik bermain atau anak-anak sedang tidur. Nah, kemudian pola lainnya misalkan menyiapkan seragam sekolah anak-anak serta Pak suami itu di malam harinya. Kita beres-beresin supaya nanti pagi-paginya tidak terlalu sibuk dengan kerjaan yang barunya. Nah, bunda-bunda, untuk bunda-bunda yang sudah memiliki anak yang sudah besar, contohnya usia SD kelas 5, 6 atau SMP, nah, usahakan ya untuk masalah merapikan buku-buku sekolahnya untuk besok atau menyiapkan bajunya untuk besok. Beri tanggung jawab mereka sendiri. Jangan kita, Bun. Nanti kita menjadi beban juga untuk kedepannya. Anak-anak jadi tidak terbiasa untuk mempunyai tanggung jawabnya sendiri. Tidak melakukannya sendiri. Bu Yul pernah untuk anak Bu Yul yang pertama tuh, jadi sampai sekarang karena dulunya Bu Yul, aduh jangan nanti sama bunda biar rapi, beresinnya sama bunda aja biar rapi. Nah, tapi sekarang sudah besar, ternyata anak itu tidak memiliki rasa percaya diri untuk menemukan misalkan aku takut ini bajunya takut nggak rapi kalau nggak sama bunda gitu ya. Sehingga kita menjadi beban tersendiri buat kita. Akhirnya kita sendiri yang capek, Bun. Jadi usahakan segala sesuatunya silakan tanggung jawabkan ke anak itu sendiri ya. Tapi dalam pantauan kita. Oke, lanjut triks yang berikutnya. Menjadi seorang ibu itu harus tangkas dan cekatan nih, Bun. Apalagi untuk bunda-bunda muda yang masih memiliki balita atau baru mempunyai balita, pastinya segala sesuatunya harus menjadi kewajiban nih untuk cerdas, cekatan, dan tangkas gitu ya. Artinya kita bisa mengerjakan segala sesuatunya secara multitasking. Contohnya memasak sambil cuci baju atau misalkan yang lainnya, memasak sambil nyuapin anak bisa jadi loh itu. Nah, selain cekatan juga, jangan sampai kita menunda-nunda pekerjaan kita. Nantinya bakal menjadi tumpukan pekerjaan yang akhirnya males untuk dikerjakan. Contoh misalnya menunda-nunda untuk menyetrika pakaian yang sudah dilipat. Atau misalkan menunda-nunda untuk mencuci piring yang kotor, akhirnya menggundung, lama-lama menjadi males ya Bun. Nah, selanjutnya apalagi nih Bun? Untuk bisa mempersingkat waktu sehingga pekerjaan kita cepat selesai. Nah, selanjutnya kalau menurut Bu Yu sendiri nih, mempersiapkan bahan makanan yang akan kita masak besok paginya. Atau misalkan dengan cara belanja mingguan sehingga kita bisa food prep dan akhirnya mempermudah waktu kita untuk mengerjakan memasak. Nah, siapkan di malam harinya. Besok aku mau masak ini, besok aku mau masak ini bumbu-bumbunya sudah disiapkan. Sehingga subuh-subuh itu trek gitu ya. Selesailah tepat pada waktunya, setengah jam. Yang biasanya misalkan 1 jam memasak, setengah jam sudah selesai. Oke? Mengatur rumah tangga tanpa harus adanya asisten rumah tangga pasti bisa dilakukan sebetulnya. Asalkan kita bisa memanfaatkan teknologi juga nih. Contohnya pakai mesin cuci yang 1 tabung, punya microwave, atau punya kulkas, atau yang lainnya yang bisa mempercepat dan mempermudah kita melakukan aktivitas.
Nah, walaupun harga elektronik ini cukup mahal, tapi jika dibandingkan dengan tenaga yang kita keluarkan setiap harinya, itu udah sepadan kok Bun. Nah, artinya kita bisa mengurangi energi kita yang terpakai dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Sehingga kita bisa menghemat energi kita, waktu kita, ya kan? Sehingga kita bisa memiliki waktu untuk hobi kita. Nah, walaupun misalkan harga-harganya cukup mahal, tapi alangkah baiknya kita bisa menabung dulu Bun, misalkan untuk mesin cuci dulu. Karena mesin cuci memang dianggap yang paling yang harus kalau menurut Boy sendiri. Bayangkan kalau setiap hari kita mencuci pakai tangan, wah itu energi yang terkuras itu cukup banyak dan melelahkan sekali. Nah, kemudian kulkas juga, itu yang paling pokok di rumah tangga itu harus ada mesin cuci, kulkas, kemudian magicom gitu ya Bun, sehingga kita tidak bisa merasa kecapean lagi. Nah, Bunda semuanya, berbagai macam cara yang bisa dilakukan untuk mengurus rumah tangga tanpa harus adanya asisten rumah tangga, bisa aja kita lakukan ya Bun. Namun kita tetap tidak boleh memaksakan diri kita terlalu keras ya Bun. Nah, bisa aja kita berekspektasi terhadap keadaan rumah kita sendiri. Nah, namun hal ini kita bisa berdamai dengan keadaan. Tidak boleh memaksakan kalaupun misalkan kita tidak bisa. Nah, apalagi yang memiliki anak yang masih balita. Oke lah, rumah kita biarin berantakan asal anak-anak kita sehat, anak-anak kita ceria gitu ya. Jadi berdamailah dengan keadaan, jangan terlalu berekspektasi untuk keadaan rumah kita. Jadi hati-hati ya Bun, jangan terlalu memaksakan diri berekspektasi dengan keadaan rumah kita pengen rapi selamanya. Tidak ya Bun, apalagi kita memiliki anak kecil yang memang kesehariannya yang ngeberantakin rumah, mainan dan segala macamnya. Oke, berdamailah dengan keadaan tersebut. Cukup bersyukur dengan keadaan bahwa anak-anak kita sehat, rumah berantakan, artinya anak-anak kita ceria, sehat gitu ya. Bayangkan kalau misalkan anak-anak kita sakit, rumah kita kan rapi, bersih. Cuman ya itu anak-anak kita sakit. Hati mana yang tidak sedih? Hati seorang ibu mana yang tidak sedih melihat anaknya sakit walaupun rumah bersih rapi ya Bun. Mendingan rumah berantakan, gak apa-apa lah. Asalkan anak-anak kita sehat. Nanti untuk masalah membersihkannya ketika anak-anak sudah terlelap tidur. Jadi berdamailah dengan keadaan kita ya Bun, supaya kita tidak terlalu stres dan kita harus tetap menjaga kewarasan kita sebagai ibu rumah tangga. Supaya apa? Nanti kalau misalkan kita terlalu lelah, energi kita terkuras habis untuk sesuatu pekerjaan rumah, nah itu juga biasa berdampak kepada anak-anak kita. Jadi kitanya suka marah-marah lah karena capek kepada anak. Nah itu yang harus kita hindari. Dan ada kalanya kita bisa menurunkan ekspektasi terhadap diri kita sendiri kok Bun. Yang terpenting kita bisa tetap berbahagia tanpa harus adanya pusing di rumah gitu ya. Dan stres memikirkan berbagai pekerjaan kita. Nah kalau misalkan kita merasa lelah untuk memasak, capek untuk mencuci, sesekali bisa kita suruh suami untuk beli makanan yang sudah jadi. Misalkan pulang kantor, teleponlah suami atau WA suami. Ya beli makanan ya, hari ini bunda gak masak karena capek nih dedeknya gini gitu ya. Bisa aja seperti itu. Insya Allah suami kita akan memahami diri kita sendiri. Kemudian misalkan sesekali kalau misalkan kita capek untuk setrika, tidak sanggup karena sudah menggunung gitu ya. Nah kasihlah ke tukang laundry. Nah bunda-bunda hebat, tenang ya, meminta bantuan Pak suami atau pasangan kita ataupun orang lain dalam pekerjaan rumah kita. Nah, jangan dianggap bahwa kita gagal menjadi seorang ibu. Tidak ya Bun, karena kita juga seorang manusia yang memiliki kemampuan yang terbatas untuk melakukan semuanya. Jadi meminta bantuan Pak suami ataupun misalkan orang lain bukan berarti kita gagal menjadi seorang ibu rumah tangga. Jangan lupa sesekali kita me time untuk diri kita sendiri. Ya sekedar untuk
bisa menikmati makan dengan tenang, kemudian bisa ngeteh dengan tenang atau ngopi dengan tenang tanpa adanya keriuhan yang lainnya. Atau misalkan ke salon untuk cuci rambut atau potong rambut sendiri, skincarean dan lain sebagainya. Nah, kita bisa memiliki waktu sendiri dan anak-anak bisa dekat dengan ayahnya. Menyenangkan bukan? Oke, ibu-ibu semuanya. Demikian untuk vlog kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.